Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, shalom. Bersyukur di malam hari ini untuk kesempatan yang indah. Tentu di tengah-tengah kesibukan kita melakukan aktivitas, masih Tuhan berikan kesempatan bagi kita di malam hari ini dalam ibadah kelompok doa gabungan di malam hari ini. Dan mengawali ibadah kita bersama di malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Dalam buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 200, nyanyian Kemenangan Iman nomor 200, kalau bunyi sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling taktanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalaku ada. Pada hari yang mulia semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalaku ada, harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakalaku ada. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur di malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh ada di dalam persekutuan ini. Kami mau memuji-muji akan nama-Mu. Mau mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan mau berdoa bersama-sama. Dari awalnya persekutuan ini bahkan sampai berakhir, hamba serahkan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur serta membuka persekutuan kami di malam hari ini. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan pujian kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 215. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 215. Yesuslah Gembala. Kita nyanyi ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yesus sepertilah gembala, kami seperti dombanya. Dia pimpin dan menjaga
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama, kita mau mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, umat-Mu yang akan mendengarkan. Tuhan memberikan hikmat kemampuan bagi kami, sehingga firman-Mu pada malam hari ini sungguh-sungguh memberkati kami, menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami dalam kami mengiring akan Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita bersama di malam hari ini dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-13. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saya tidak membaca keseluruhan ayat ini. Silakan Bapak Ibu Saudara membacanya masing-masing. Dan ayat 13 menjadi ayat perenungan bagi kita bersama di malam hari ini. Berkata demikian, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Puji Tuhan. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini saya mengangkat sebuah tema menjadi perenungan bagi kita bersama di malam hari ini, yaitu mempelai Kristus. Mempelai Kristus. Dari pembacaan ini saya mau mengajak kita bersama-sama melihat beberapa sikap mempelai Kristus yang perlu menjadi teladan bagi kehidupan saya dan saudara dalam kita menjalani kehidupan, baik saat sekarang ini bahkan untuk masa yang akan datang. Hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, sikap seorang mempelai Kristus yang harus menjadi teladan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, bahwa ia harus memiliki sikap mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri, selalu berjaga-jaga. Mempersiapkan diri atau selalu berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sikap sebagai seorang mempelai adalah selalu berjaga-jaga dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam pesta pernikahan. Demikian juga sebagai mempelai Allah, kita harus mempersiapkan diri untuk masuk dalam pesta kawin anak domba. Itu sebabnya kekasih Tuhan, kedatangan Tuhan tidak dapat diprediksi atau diperkirakan. Namun firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kedatangan Tuhan itu diumpamakan seperti seorang pencuri. Dan sebagai mempelai Kristus, kita harus selalu berjaga-jaga dalam kehidupan saya dan saudara.
mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Dan Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk kita mempersiapkan diri sehingga kita layak untuk menjadi mempelai Kristus. Kita tidak boleh terlena, kita tidak boleh lalai dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan jangan sampai tertinggal pada saat Yesus datang menjemput umatnya, saleh-salehnya yang percaya kepadanya. Jemaat yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, dalam firman Tuhan dikatakan mengenai perumpamaan gadis yang bodoh dan bijaksana. Dan kita dapat mengetahui bagaimana nasib dari gadis-gadis yang bodoh itu, yang tidak berjaga-jaga. Oleh karena itu kekasih Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita semua dapat ikut ke pesta kawin anak domba. Karena itu jadilah umat Tuhan yang bijaksana dan selalu siap sedia menyambut kedatangannya. Memang Bapak Ibu Saudara, dalam kita menjalani kehidupan ini ada berbagai kesibukan yang harus kita lakukan dan kita kerjakan dalam dunia ini. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap mempersiapkan diri kita, berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan, menjemput saleh-salehnya, saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Jangan kita seperti orang bodoh yang kita lihat, gadis-gadis yang bodoh yang kita lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 ini. Pada saat mempelai itu datang, karena mereka tidak berjaga-jaga, mereka tidak mempersiapkan diri dengan baik, sehingga pada akhirnya mereka tidak dapat mengikuti pesta perkawinan itu. Harapan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini, keadaan apapun yang sedang menimpa kehidupan kita, terlebih dalam kehidupan kita menjalani kehidupan di masa pandemi COVID ini, keadaan apapun itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap mempersiapkan diri dan selalu berjaga-jaga dalam kita menantikan kedatangan Tuhan. Yang kedua, sikap mempelai Kristus yang kedua, Bapak Ibu Saudara, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sikap mempelai Kristus yang kedua yang kita lihat dari bagian ini Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Mereka memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Sebagai mempelai Kristus, kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan rindu agar sebagai mempelai Allah, kita mempunyai hubungan yang karib dengan Tuhan. Setiap saat biarlah kita selalu mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena dengan demikian kita akan selalu siap ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini. Kehidupan kekristenan itu adalah di mana Bapak Ibu Saudara, kita boleh selalu bersekutu dengan Allah kita. Kita juga dapat dipenuhi selalu dengan urapan Tuhan, dan Roh Kudus akan selalu beserta dengan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, bagian yang kedua ini mengingatkan kita bagaimana sikap mempelai Kristus yang perlu menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kegiatan apapun yang akan kita lakukan, apapun rencana yang akan kita buat ke depan ini, mari milikilah hubungan yang erat dengan Tuhan.
Sehingga dengan kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, kita dapat berkomunikasi secara langsung, secara pribadi kepada Tuhan yang kita percayai. Dan kita meyakini bahwa apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan membuat kita diberkati. Dan lewat berkat itu kita boleh pakai untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, sikap mempelai Kristus yang ketiga, di mana setiap orang harus bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap orang harus bertumbuh di dalam Tuhan. Untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang semakin mendekat ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kita harus semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Setiap kita tidak boleh hanya menjadi bayi rohani, tetapi kita harus bertumbuh agar kita layak disebut sebagai mempelai Kristus. Allah ingin agar kita menjadi dewasa di dalam Tuhan, dan pertumbuhan rohani itu setiap hari akan berbeda, tetapi Bapak Ibu Saudara, setiap kita harus bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Sebab tidak ada bayi yang pantas menjadi mempelai. Syarat menjadi seorang mempelai adalah seorang yang sudah dewasa di dalam Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan apapun yang saat ini sedang menimpa kita, keadaan apapun yang sedang, di mana kita sedang gumuli saat ini, marilah kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Marilah kita tetap dewasa di dalam Tuhan. Biarlah kiranya persoalan, pergumulan yang ada itu membuat kita untuk tetap setia kepada Tuhan, membuat kita untuk tetap dewasa di dalam Tuhan, sehingga kedewasaan itu membuat kita untuk tetap teguh di dalam iman percaya kita mengiring akan Tuhan. Puji Tuhan. 3 bagian penting ini sangat jelas Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sikap mempelai Kristus yang harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita dalam kita menantikan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini untuk yang kedua kalinya. Kita harus mempersiapkan diri kita, selalu berjaga-jaga. Kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dan kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Ini firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita bersama di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan menolong kita menjalani hari-hari yang akan kita jalani ke depan ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai ucapan syukur kita bersama dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi perenungan bagi kita bersama di malam hari ini, mari Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita, pujian ini menjadi sebuah pesan bagi saya dan saudara. Dalam buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 238, nyanyian Kemenangan Iman nomor 238, bersiap menanti kedatangan Tuhan. Bersiap menanti kedatangan Tuhan. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu, sedia datangnya dan nikmatnya
sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Segala barang hilanglah dan lalu dan lenyap. Tetapi Yesus datanglah kembali, beri tetap. Kelak anak insan duduklah di atas awan, beri tetap di dalam kebesarannya, dipandang dunia. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Ayat 3 berkata, berjagalah, berdoalah, bernanti Tuhanmu, baik tilik tanda waktunya, bernanti priteguh. Ketikanya tak orang tahu melainkan Bapa sajalah, dan memang tidak lagi jauh, berjaga-jagalah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi perenungan bagi kami bersama di malam hari ini. Mengingatkan kami kembali supaya kami memiliki sikap mempelai Kristus yang boleh menjadi perenungan bagi kami bersama pada malam hari ini. Agar kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami, selalu berjaga-jaga, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dan terus bertumbuh di dalam Tuhan sehingga membuat kami dewasa di dalam kami mengiring akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur serta permohonan kami. Kami mengakhiri pemberitaan firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama, beberapa pokok doa yang perlu kita doakan. Yang pertama, kita tetap berdoa untuk jemaat yang terus bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami bahkan dalam proses pemulihan kesehatan. Berdoa untuk orang tua kita, Bapak Pendeta Rustam Balang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sere, Ibu Setianingsi, Ibu Jaria, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Noria Daring, Ibu Happy Laing, Ibu Saran Blawan, Bapak Baru Sablon, Bapak Yun Sri Rining, Bapak Pendeta Balangganang, dan orang tua kita Bapak Pekule Jalung, dan mungkin ada jemaat-jemaat yang lain yang pada saat ini mereka dalam sakit penyakit yang kita ketahui, silakan doakan. Kemudian terus berdoa untuk pembangunan menara gereja yang saat ini sudah mulai dikerjakan oleh tukang. Kita percaya Tuhan akan menyediakan dana yang cukup untuk menyelesaikan pembangunan ini. Doakan pos-pos pembinaan umat yang sedang kita tangani sampai saat ini, baik yang ada di sekitar kota Samarinda ini, bahkan yang ada di Kalimantan Tengah dan Selatan. Doakan staf gembala badan pengurus jemaat yang ada. Doakan Gereja Kemeh Injil Indonesia dari aras pusat, wilayah, daerah, sampai kepada jemaat-jemaat lokal. Doakan bangsa dan negara kita Republik Indonesia yang kita cintai ini, para pemimpin bangsa ini,
Doakan juga usaha-usaha pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Ini beberapa pokok doa yang perlu kita doakan bersama, dan doakan juga persembahan yang telah kita persembahkan pada malam hari ini untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara menambah pokok-pokok doa keluarga, sampaikan kepada Tuhan di dalam doa di malam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan berdoa bersama-sama, kembali kita memuji Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 169. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 169. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Ayat 1 dan ayat 2. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harap dan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Mari kita berdoa bersama-sama. Kepadamu ya Tuhan, pujian, hormat, syukur kembali kami persembahkan. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Di malam hari ini ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menaikkan pujian syukur kami. Karena Engkau baik adanya di dalam kehidupan kami. Sepekan yang boleh kami lalui, oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh dapat menikmati kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan. Terima kasih, di malam hari ini kami datang kepadamu, memohon pertolongan Tuhan. Dalam aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami sepekan yang akan datang ini. Segala bentuk kegiatan kami, pekerjaan kami, rencana kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, memberkati, memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukannya. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami untuk kami nikmati dan Tuhan dimuliakan. Terus kami berdoa untuk jemaat yang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami, bahkan mereka yang ada di masa tua mereka. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Rustam Balang, Bapak Pendeta Balangganang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sere, Ibu Setia Ningsih, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Jaria, Ibu Noria Daring, Ibu Saran Belawan, Bapak Yunsri, Bapak Baru Sablon, Ibu Happy Laing,
Bapak pukul jalung. Dan mungkin ada jemaat yang lain yang tidak kami ketahui namun mereka dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, kuatkan, pulihkan, dan berikan kekuatan bagi mereka untuk menikmati kehidupan ini dan melewati setiap penderitaan sakit yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Kami memohon ini karena kami tahu Engkau adalah tabib kami yang ajaib, yang berkuasa di atas segala macam penyakit. Program penyelesaian menara gereja yang ada, kami bersyukur material sudah ada dan tukang-tukang sedang mengerjakan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati tukang, supaya Tuhan memberkati setiap pribadi kami dan memberkati kami dalam aktivitas kami. Kami dapat bergandeng tangan untuk menyelesaikan pembangunan ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk pos pembinaan umat yang sedang kami kerjakan bersama-sama. Baik yang ada di sekitar kota Samarinda, Kalimantan Tengah dan Selatan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada, memberkati jemaat yang ada di pos, sehingga mereka terus menikmati kehidupan ini dengan menikmati berkat Tuhan, dan Tuhan dimuliakan di dalam semuanya. Gereja Kemah Injil Indonesia, dari arah pusat, wilayah daerah sampai kepada jemaat lokal, Tuhan memberkati. Biarlah lewat organisasi ini kami boleh bertumbuh dewasa di dalam pengenalan iman percaya kami mengiring akan Tuhan. Bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai ini, Tuhan memberkati. Memberkati para pemimpin bangsa ini dengan cara Tuhan sendiri, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Usaha-usaha pemerintah secara khusus dalam menangani COVID-19 ini, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun karena keterbatasan kami manusia untuk memikirkannya, kami meyakini dan mengimaninya di dalam doa kami malam hari ini. Tuhan menyempurnakan doa kami. Tuhan mengetahui apa yang sedang kami pikirkan dan kami rencanakan ke depan. Biarlah kiranya Tuhan memberkatinya. Tuhan menyempurnakan segala permohonan kami di malam hari ini. Karena kami memohon dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih penyertaan Tuhan bagi kami dalam ibadah ini dari awal hingga kami boleh menyelesaikannya. Biarlah semua ini diberkati Tuhan dan membuat kami untuk terus bertumbuh di dalam iman percaya kami mengiring akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur serta mengakhiri persekutuan kami di malam hari ini. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.